Kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus ini memang makin dekat perpisahan dengan murid-murid, sehingga terus sekarang murid-murid ini atau rasul ini diperkuat. Dan salah satu inilah perkataannya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera itunya sebenarnya tujuan hidup manusia, agar ada kebahagiaan dan damai. Tetapi Yesus mengingatkan damai sejahtera itu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa sebenarnya yang diberikan dunia ya? Damai sejahtera. Memang manusia sangat cenderung merasa kurang, apapun kurang. Dan kita lihatlah kan, banyak sekali semakin kaya raya, tapi akhirnya bunuh diri. Itu di Jerman baru-baru ini Adolf Merck itu. Dia paling kaya di Jerman. Tapi entah kenapa kesunyian dan dia tabrakkan mobilnya ke kereta api, matilah dia. Beberapa tahun yang lalu Presiden Brasil ditembaknya jantungnya, matilah dia. Atau artis, kalau artis banyak sekali kan, seperti Michael Jackson. Dia begitu terkenal, begitu kaya, terus akhirnya obat overdosis, mati ya, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang manusia kebahagiaan dia pikir udahlah dunia, ambil. Dan Yesus sudah mengingatkan itu. Jadi ada seorang putri yang kecil berumur 6 tahun. Memang mereka agak kaya rupanya ya. Jadi mamanya mengatakan mau ulang tahun ya, pergi sama bapak, nanti beli sesuatu yang bisa membuat kau bahagia ya anakku. Pulanglah nah ini. Masuklah ke mereka, penjualan mainan anak-anak semua dari situ ya. Akhirnya dia ini boneka yang sangat cantik. Dianya oke, mau dibawanya, tapi pas di depannya ada seorang anak laki-laki juga rupanya mau berulang tahun, dari keluarga yang sederhana rupanya. Anak ini terus ada satu yang sangat bagus, robot main-mainan, serdaru-serdaru, dia ambil. Dan bapaknya melihat tidaknya dompet, gak ada duit kita nak. Didengar anak ini, kemudian pergilah anak itu membeli mungkin yang lebih murah. Datang anak ini, diambil robot tadi dan diberikannya bapaknya dari situ kepada di sana pembayar itu. Nanti bilang, saya bayar sekarang, ini hadiah untukmu karena rupanya kamu ulang tahun. Itu nanti bilang. Di waktu datanglah anak itu dengan bapaknya, tiba-tiba sudah dikode anak kecil ini. Langsung kasir itu mengingat, inilah hadiah untukmu karena kamu ulang tahun kan, yang keberapa, ke-6 ini. Wow, ini tadi yang ku cari, meloncat-loncat lah dia, meloncat-loncat. Dan si anak itu senang sekali, tapi si putri itu paling senang. Senang kali dia. Dan bapaknya mengatakan, anakku, hatimu mulia ya, bagus begitu. Dia mengatakan, kan tadi mama mengatakan saya mau beli sesuatu biar aku bahagia. Sekarang udah bahagia kali aku. Inilah kebahagiaan para bapak dan ibu. Anak itu tadi memberikan sesuatu ketika orang lain bisa bahagia karena apa yang kita buat. Sebenarnya itulah kebahagiaan Kristiani. Itulah damai sejahtera. Dan pada hari ini dalam Injil justru itu yang dikatakan oleh Yesus. Dianya memang murid-murid bisa cenderung nanti, atau pengikut Kristus bisa cenderung untuk mencari damai sejahtera sesuai dengan dunia. Dan itu terjadi, kita alami sekarang kan. Di setiap keluarga kita alami. Semua kita kacau balau. Karena menginginkan, lihatlah dibuka anak kita, atau kita buka sebentar
gadget kita, handphone kita, langsung ada di situ. Mau menjadi kaya, lihatlah orang ini dalam satu hari dapat 75 juta dengan ini. Wow, banyak kali iklan-iklan seperti itu. Ada lagi cerita-cerita tentang bahwa pura-pura miskin tapi kaya raya, dan banyak orang membaca. Oh, mimpi sebenarnya kan, mimpi. Karena menurut mereka kebahagiaan adalah harta, kekayaan, pangkat dan seterusnya. Kita tidak anti dengan harta. Tidak, kalau umat kita pun miskin semua, kasihan juga. Tak ada kolekte. Kolekte semuanya keriting-keriting, pastornya pun pasti lemas. Miskin kali umatku ini. Tapi kalau umpamanya kosong, thank you. Ada lagi dolar, thank you. Tidak apa-apa. Kekayaan itu bagus juga, tapi kalau menjadi itu tujuan kita untuk mendapat damai sejahtera, hancurlah kita, akan hancur. Bapak dan Ibu, memang manusia itu cenderung merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Selalu ya. Udah makanan enak, kurang cabenya. Oh ini nih. Pernah kita memberikan makanan kan. Waduh pastor, kurang. Apa kurang? Kurang banyak. Aduh, kurang banyaknya. Terus dibilang kurangnya itu. Tidak dikatakan luar biasa. Pas, entah apalah kan, selalu begitu. Dan kita pun melihat orang selalu yang kurang, negatif. Dan Yesus rupanya menginginkan kalau kita ini mencari kebahagiaan bukan ukuran dunia, tapi kebahagiaan surgawi. Dan kita harus mencarinya dan terus mencarinya. Karena bagaimanapun para bapak dan ibu, pencarian itu seumur hidup ya, seumur hidup. Bukan artinya sebentar kita cari kemudian kita biarkan nanti akan hilang. Karena rupanya Tuhan tiap-tiap harinya memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Kan kalau kita lihat di dalam Injil akhir-akhir ini kan Paskah, selalu asal datang Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Waktu pintu tertutup, di situ ada semua rasul-rasul, damai sejahtera bagi kamu. Kapanpun selalu damai sejahtera, karena memang Yesus tahu manusia ini atau pengikut-pengikutku ini nanti akan mengalami kesulitan kalau dia mau mencari damai sejahtera seukur atau sehubungan dengan dunia. Para bapak dan ibu dan sekalian, marilah kita lihat semua. Harta kita di rumah, atau kerja kita, atau kegagalan kita, atau apapun yang ada pada kita dalam rangka kebahagiaan atau damai sejahtera dari Tuhan. Ketika itu kita lihat dengan kacamata damai sejahtera dari Tuhan, kita bisa rupanya lebih tenang. Dan memang kita tahu tak pernah Tuhan akan menjerumuskan kita, tidak. Hanya bagaimana cara pandang kita dan cara kita menerimanya. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan pada hari ini kepada kita. Dia akan pergi, dan apa yang dikehendaki oleh Bapa itu juga dikehendaki Putra, dan itulah juga dikehendaki untuk kita semuanya. Amin.